kau pengacara abal-abal dan pengacara nggak laku. Kalau kau dengan kasus Ahmad Bahar ini bisa menjarakan Pak Hercules, pemimpin kami, ketua umum kami, ya, Pak Hercules akan memberikan hadiah fee kamu sebagai pengacara, uang yang ada di depan saya ini sebanyak 3 miliar. Halo Sobat Radar, ketemu lagi di FNN Channel Senin 8 Juni 2026. Semoga tetap istiqomah dan membersamai kami berdua. Ini ada pertanyaan besar bagi Cak Dodo, tapi saya sapa dulu. Assalamualaikum Cak Dodo, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan pemirsa seluruh Indonesia. Apa kabar pagi hari ini Cak Jarod? Alhamdulillah, Cak Dodo pernah lihat tumpukan uang cash 3M? Videonya pernah, kalau secara real belum pernah. Loh Nah, ya, ini kalau belum itu belum melihat langsung, silakan merapat ke markas Gripjaya pimpinan Hercules ya. Ini ormas gak kaleng-kaleng. Dia punya duit 3M ya. ya luar biasa ditunjukkan dan kita ngiler. Tapi sebetulnya ada yang lebih besar lagi yang ada di depan mata kita, tidak hanya miliaran tapi triliunan Cak Jarod. Jadi kasus-kasus besar yang Enggak, melibatkan antara korupsi. ini 3M ya. Masih ada yang lebih besar. Dan Sobat Doder, ini saya jelaskan. Si Hmm. Hercules itu menyediakan uang 3M bagi lawan politiknya kalau dia bisa mengalahkan Hercules di pengadilan, kalau ini melaju. Kira-kira persoalannya apa, Cak? Sehingga si Hercules itu berani menantang seperti itu, Cak. Ya, itu kan masih berkaitan dengan tindakan penyekapan dan penculikan terhadap anaknya Ahmad Bahar ya. Keributan antara Hercules dengan Ahmad Bahar, tapi yang diculik kemudian anaknya disekap ya menurut bahasa netizen di markas Gripjaya di Jakarta Barat, dan rupanya ini masih terus berlanjut meskipun antara Ahmad Bahar dan Hercules sudah terjadi perdamaian, tetapi penasihat hukumnya tetap melanjutkan kasus penyekapan ini ke ranah hukum. Sebelum Cak Dodo memberi spill tentang masih ada uang lagi yang besar, sebenarnya barangkali saya spill sedikit, Cak. Jadi kasus Ahmad Bahar sama Hercules ini bermula dari unggahan Amin Rais yang menyentil ada LGBT di istana. Wah, pada marah. Hmm. Hercules marah. Terus ini Ahmad Bahar ini penulis yang juga pengagumnya Amin Rais. Dia apa-apaan lu? Maunya apa? Sudah waktunya kamu itu sudah lengser. Nah, si Hercules tidak terima dan mendatangi rumah Ahmad Bahar sehingga dia menarik paksa anaknya Ahmad Bahar ke rumah markas Gripjaya. Dari situ persoalan menjadi besar dan sampai sekarang memang ada penyekapan. Karena apa? Anaknya Ahmad Bahar dibawa ke rumah Hercules, tapi terjadi damai dan ini sebenarnya tidak bisa damai. Karena apa? Ini bukan delik aduan, melakukan tidak pidana. Dari sana persoalan melebar sehingga si ini memberi syarat kalau Anda bisa memenangkan melawan Hercules, saya kasih bonus 3M. Wah, ini luar biasa. Banyak isyarat di sana, Cak Dodo. Jadi itu iming-iming yang diberikan oleh pengacara Hercules yang akan memberikan bonus kepada pengacara Ahmad Bahar, Pak Gufron, 3 miliar ya. Itu Hmm. membelakkan mata. Tapi ada yang lebih membelakkan mata lagi yang ada di depan kita, Cak Jarod. Bagaimana korupsi-korupsi triliunan yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung, artinya sudah inkrah, sudah selesai ya. Itu sudah tidak ada upaya hukum lagi dan jumlahnya triliunan rupiah. Triliun. Triliun. Dan itu otak intelektualnya, otak utamanya tidak tersentuh. Lagi-lagi seperti yang selama ini kita bicarakan, hampir seluruh korupsi di Indonesia ini yang dipenjara hanya pionnya. Jadi seperti yang triliunan itu seperti kasus Timah, itu 300 triliun, itu udah inkrah. Kemudian Asabri, itu nilainya 23 triliun. Kemudian Jiwasraya 16,8 triliun, dan kemudian BTS Kominfo itu 8,3 triliun, semuanya sudah inkrah. Nah, ini kan terjadi pada era Joko Widodo sebagai presiden. Pak Joko Widodo bukan merasa bertanggung jawab, tapi merasa bersih, clean and clear, dan
suci, malah kampanye ke seluruh Indonesia memperkenalkan Gibran dan PSI. Ini kan ironi yang sangat telanjang yang ditunjukkan oleh aparat hukum di Indonesia. Jadi kalau cuma 3 miliar yang ditujukan oleh pengacara Hercules, itu maknanya kita memiliki banyak makna. Coba di-spill maknanya apa kira-kira, Cak Jarot? Hercules mengingatkan kepada lawan-lawannya bahwa jangan pernah main-main dengan Hercules. Yang kedua, Pak Polisi dan para penegak hukum, kalau Anda memproses Hercules, awas, awas ini. Yang ketiga, isyarat yang tegas adalah Hercules adalah bukan orang sembarangan. Dia sohibnya Presiden Prabowo. Itu maknanya. Dan yang terakhir saya tangkap, ini adalah pelecehan terhadap aparat penegak hukum. Bayangkan, belum maju ke pengadilan, sudah melakukan seperti perang urat saraf. Kalau Anda main-main, lihat. Seperti itu, Kak, kalau saya menangkapnya ya. Mungkin kelihatannya semacam intimidasi ya terhadap pengacara Ahmad Bahar, yaitu Pak Gufroni. Jadi pengacara Hercules itu namanya Haji Zulfikar, saya jadi ingat. Jadi Haji Zulfikar mempertontonkan video tumpukan uang sebanyak 3 miliar. Dan seperti Cak Jarod bilang, ini kalau menurut persepsi saya ini intimidasi supaya kasusnya tidak dilanjutkan karena sudah damai antara Hercules sama Ahmad Bahar. Tetapi di luar itu, kalau memang betul sudah damai, kalau merasa Haji Zulfikar merasa yakin di pengadilan bakal menang, kenapa juga harus bikin sayembara? Kenapa juga harus menantang-nantang di awal ketika prosesnya belum dimulai? Jadi memang ini agak ironis nih, dan banyak tafsir apa yang dilakukan oleh Haji Zulfikar ini, pengacara Hercules, terhadap video yang beredar yang tentu kita ngiler juga tuh melihat tumpukan uang 3 miliar seperti itu. Tapi ini bumerang, Cak. Sayembara berhadiah dari pihak Hercules itu bumerang. Kenapa? Orang akan penasaran, Cak. Kenapa dia, si Hercules ini berani memberikan hadiah? Apa persoalannya? Sehingga orang mengulik-ulik, oh ternyata ini terkait dengan pernyataan Amin Rais tentang dugaan LGBT di istana. Akan membongkar kembali. Oh ternyata ini toh yang menjadi penyebabnya itu. Bukan seperti itu, Cak Dalo. Ya kalau dikait-kaitkan memang sangat berkaitan, dan cara mereka bukan mengaburkan kasus ya, tapi cara mereka bertahan itu dengan cara-cara yang ada premanisme, ada pengalian isu dan lain sebagainya. Tapi publik tetap bisa membaca secara jernih apa sesungguhnya yang terjadi dari rezim ini. Ya sebenarnya ini sedikit mengkhawatirkan ketika perhatian masyarakat tertuju pada satu persoalan utama itu ekonomi ya. Rupiah ambles, indeks harga saham gabungan juga jeblok. Tiba-tiba banyak isu bermunculan seperti dimuntahkan dari perut bumi. Termasuk ini, tiba-tiba pengacara Hercules mendirikan uang 3M. Terus apalagi BGN muncul dengan kasus korupsi lebih besar. Ini kan membingungkan banyak rakyat Indonesia. Ada apa sebenarnya ketika harga bahan membumbung tinggi karena apa? Dolar tidak terkejar lagi. Cak Dodo pernah melihat bagaimana seorang komika nasional ini, mancanegara, itu membahas topik BGN. Coba bayangkan Cak itu. Karena sudah sangat memiriskan, dan BGN ini sudah menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia, dari anak yang menerima manfaat sampai pengamat internasional, semua mencibir program BGN ini yang diyakini akan berpotensi untuk dikorupsi di tengah jalan. Sebetulnya ada berkaitan dengan BGN, ada juga yang bikin lucu dan menggelikan kita, Cak Jarod. Ketika kemarin di Sentul Pak Prabowo mengumpulkan 14.000 PIC SPBG, itu dia menghadirkan seorang motivator dari Amerika Serikat berbadan besar, memberi motivator tentang program BGN. Berapa anggarannya? Untuk sekali hadir 15 miliar rupiah. Salah Cak Dodo, 15 M. 15 miliar. Sekali hadir di dalam seminar 15 miliar untuk memberi motivator kepada pelaku SPBG. Ini kan juga salah kaprah dan juga salah diagnosa. Persoalan SPBG, MBG, dan BGN ini bukan soal motivator atau tidak. Orang-orang yang punya
yang punya dapur itu jelas termotivasi karena setiap hari dapat 6 juta. Yang tidak termotivasi itu adalah publik dan rakyat yang melihat dengan jernih bahwa ini program akal-akalan yang sama sekali ternyata tidak menyehatkan dan tidak memberi solusi kepada anak-anak stunting, kepada manula, kepada ibu-ibu hamil. Tidak ada. Karena bayangkan, emang kesehatan manusia, stunting manusia hanya cukup dipenuhi dengan satu potong lele, ikan lele. Kan tidak seperti itu. Pemenuhan gizi tidak cukup dengan cara seperti itu yang sehari sekali dan itu juga basi dan kemudian setiap saat menunya berubah baik ukuran maupun jenisnya. Tidak mungkin itu akan menjamin pemenuhan gizi. Kalau mau berpikir sehat dan jujur serta lurus, ya tingkatkan penghasilan rakyat Indonesia, terutama mereka yang memiliki penghasilan di bawah UMR yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, ciptakan lapangan kerja atau lakukan gerakan-gerakan massal seperti seperti dulu ABRI masuk desa yang melibatkan banyak orang dan kemudian orang itu diberi imbalan, itu jauh lebih bermanfaat ketimbang hanya memberikan satu porsi makanan yang nilai gizinya sama sekali tidak memenuhi syarat. Sobat Doder, apa yang terjadi di tanah air itu ibaratnya mendung, Cak. Banyak mendung, seliweran lewat, waduh mendung, banyak mendung. Itu tetap membuat orang di bawah, wah mau hujan. Oh, ternyata cerah. Jadi orang terabaikan, jadi gagal fokus. Padahal ketika mendung terjadi, tetaplah fokus pada langit yang tidak pernah berubah. Langit itu apa? Langit itu adalah ekonomi kita yang ambruk dan kasus BGN. Semuanya hilir mudik termasuk tiba-tiba muncul isu-isu mengenai hadiah sayembara dari Hercules. Cak Dodo, kira-kira di hari Senin yang penuh makna ini, apa yang bisa disampaikan kepada Sobat Dodo dan Prabowo Subianto, ya? Ya, Pak Prabowo sekali lagi dengarkan masukan dari masyarakat, respon seluruh keluhan masyarakat dan terima seluruh kritikan yang ada dari masyarakat. Bukan hanya dari lingkaran atau circle Pak Prabowo doang, karena bisa jadi itu distorsi dan juga membawa kepentingan sendiri-sendiri. Tetapi kalau yang datangnya dari masyarakat luas sudah pasti itu benar. Tapi kalau yang datangnya dari kelompok-kelompok yang ada di sekitar Prabowo, sangat mungkin itu terjadi distorsi karena masing-masing memiliki kepentingan. Dan akhirnya hari kemarin jebol kasus BGN tidak mampu lagi dibendung oleh Prabowo dan mau tidak mau dia harus melakukan ketegasan yang sesungguhnya itu harus bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Setahun yang lalu harusnya sudah bisa dilakukan, bukan hari ini. Tetapi tidak apa-apa, meskipun terlambat, Pak Prabowo masih punya kesempatan untuk memperbaiki selama mau mendengarkan masukan dari masyarakat luas. Akan saya lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness.